Halo Degabutor, selamat datang kembali di alur cerita anime Hitoribochi no Isekai Koryaku. 本当はスキルも節約したかったのに。じゃあね、はるかくん。ねえ。スキルにあぐらをかいて努力しなかったんだよ。 Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang siswa SMA penyendiri bernama Haruka. Tidak seperti siswa lain, sikap menyendiri Haruka muncul karena enggan berhubungan dengan orang-orang di kelasnya. Ia tidak ingin waktu membacanya menjadi terganggu. Terlebih lagi, siswa dalam kelas Haruka terbagi menjadi beberapa grup, di antaranya grup berandalan, grup cewek gaul, grup body kekar, grup wibu, grup ketua kelas, dan sisanya hanya siswa biasa. Namun tepat ketika Haruka tertidur, muncul lingkaran sihir yang mulai menyedot satu persatu siswa ke dalamnya. Sedangkan siswa lain kepanikan, Haruka dengan tenangnya berusaha kabur mendobrak pintu sekuat tenaga. Sementara lingkaran sihir mulai membesar serta menyedot seluruh siswa ke dalamnya, Haruka mencoba melarikan diri melalui ventilasi udara. Namun baru saja berasa aman, lingkaran sihir muncul untuk menyedotnya ke tempat serba putih. Sadar bahwa ia dipindahkan ke dunia lain, Haruka menunggu kedatangan seorang raja beserta putri cantiknya yang diidamkan oleh para wibu. Namun bukannya disambut oleh raja serta putri cantik, ia disambut oleh seorang dewa berperawakan kakek tua yang terlihat panik, yang memberitahu menggunakan bahasa isyarat bahwa seluruh siswa lain sudah pergi duluan memasuki dunia lain. Dan seperti siswa yang telah dipindahkan sebelumnya, Haruka diminta untuk memilih salah satu skill dan perlengkapan yang tersisa. Sadar bahwa skill serta perlengkapan yang tersisa kemungkinan sampah, ia mencoba memeriksa satu persatu. Di antaranya adalah untuk mengatur status pertama kali menggunakan dadu, perlengkapan bawaan warga desa A serta lensa kontak, teknik bela diri menggunakan tongkat yang lebih mirip batang, skill sehat serta skill berjalan, sihir yang tidak jelas, keunikan kunci sukses perusahaan, gelar penyendiri serta gelar pengangguran, dan masih banyak lagi item serta skill sampah lainnya. Tidak terima dengan seluruh skill beserta atribut yang tersisa sangat sampah, Haruka protes pada sang kakek tua. Merasa marah, kakek atau dewa tersebut memberikan seluruh skill, atribut, serta item sampah yang tersisa pada Haruka. Kemudian Haruka telah dipindahkan ke dalam dunia lain, tepatnya di sebuah hutan. Ia mendapati perlengkapan warga desa A yang tidak lain adalah sebuah kantong. Namun bukan kantong biasa, kantong tersebut memiliki penyimpanan tak terhingga. Serta di dalamnya terdapat item yang diberikan dewa tadi berupa lensa kontak, jubah, sepatu kulit, batang kayu, cincin jiwa sengsara, permata pengetahuan, buku harian warga desa A, dan item sampah lainnya. Setelah memakai beberapa item tersebut, Haruka hendak mengecek status serta mendapati ia diharuskan melemparkan dadu untuk menentukan statusnya. Dan setelah dilempar, dadu tersebut berhenti di angka M. Di tengah prasangka bahwa M adalah minus, muncul notif untuk memilih statistik. Tanpa pikir panjang, Haruka langsung memilih statistik keberuntungan. Kemudian muncul status bar yang telah selesai, menampilkan status Haruka di angka 10. Kemungkinan M pada dadu tadi bukanlah minus, melainkan max. Atau kemungkinan ini terjadi dikarenakan statistik keberuntungan yang dipilih. Apapun itu, pandangan Haruka teralihkan dengan gelar penyendirinya. Meskipun dengan gelar tersebut ia tidak dapat membentuk tim, akan tetapi ia masih bisa merekrut bawahan. Tidak mempermasalahkan gelar tersebut, Haruka langsung mencari sebuah tempat yang aman untuk dijadikan sebagai rumah. Di tengah perjalanan, ia kesulitan melihat di dalam hutan. Maka dari itu, Haruka menggunakan lensa kontak. Setelah dipakai, kini ia mampu melihat semua informasi yang ada di dalam hutan seperti bahan makanan dan lain sebagainya. Serta akibat memakai lensa kontak tersebut, Haruka mendapati skill penilaian yang mampu menilai segala sesuatu dengan hanya melihatnya saja. Setelah menemukan jamur yang dapat dimakan, Haruka memasukkannya ke dalam tas tanpa batas yang dilengkapi obat. Kemudian ia juga menemukan sungai yang di ujungnya terdapat sebuah gua. Penasaran, Haruka memasuki gua tersebut. Dan yang lebih beruntungnya lagi, gua itu tidak terdapat hewan buas, serta dapat dijadikan sebagai tempat tinggal. Kemudian dengan menggunakan tenda sihir serta lentera sihir yang mampu mengusir hewan serta monster, ia memutuskan untuk menginap. Dan terakhir, Haruka menggunakan sihir temperatur untuk membuat api unggun.
Sebelum tidur, ia memeriksa status dan mendapati skill temperaturnya naik level, serta mendapat skill baru yaitu sihir api, skill deteksi, dan skill pelacakan musuh. Puas dengan skill sampahnya yang ternyata berguna, Haruka pun memutuskan untuk tidur. Keesokan harinya, ia merasa aman dari serangan monster sebagai akibat efek lentera, serta efek rumah aman dari gelar pendekam rumahnya. Apapun itu, Haruka langsung menyalakan api menggunakan skill baru untuk memasak jamur, serta daging kering yang didapat dari dalam tasnya. Dan yang lebih hebatnya lagi, dalam tas tersebut terdapat seluruh perlengkapan seperti piring dan sendok. Selesai sarapan, Haruka kembali mencari persediaan di hutan seperti jamur kebugaran dan herbal. Namun di tengah pencarian tersebut, ia mendeteksi kehadiran monster. Benar saja, tepat di depannya terdapat 2 ekor monster goblin kroco. Dirasa inilah kesempatan untuk berkembang, Haruka langsung melapisi tongkat batang dengan sihir kemas. Sihir kemas sendiri adalah skill yang mampu mengemas berbagai hal dengan sihir dan berefek variasi. Apapun itu, Haruka langsung maju untuk menghabisi 2 ekor goblin tersebut. Setelah berhasil mengalahkan goblin, ia kembali ke gua untuk makan malam. Selesai makan, Haruka mendapati levelnya naik menjadi level 2. Statistiknya bertambah 2 kali lipat, serta mendapat skill selubung sihir. Dan pada hari ketiga, ia mulai kebosanan memakan jamur tiap hari. Tidak mempermasalahkan hal tersebut, Haruka langsung menguji skill selubung sihirnya. Selubung sihir sendiri adalah skill melapisi tubuh dengan energi sihir dan memperkuat tubuh. Skill combo luar biasa yang bisa menambah kekuatan sekaligus memberikan ketahanan fisik serta sihir. Dan setelah menggunakan selubung sihir, ia mampu berlari dengan cepat, serta dapat mengalahkan goblin dengan mudah. Kemudian malam harinya, Haruka melakukan eksperimen sihir untuk memunculkan kerajinan perabotan. Dan pada hari kelima, kini ia mampu mengalahkan goblin dengan sekali serang. Bukan hanya itu saja, interior rumahnya sudah bisa dikatakan mewah. Begitulah keseharian yang ia jalani. Siang harinya mencari persediaan serta mengalahkan monster. Malam harinya membuat kerajinan menggunakan sihir. Kemudian kita diperlihatkan pada Haruka yang tengah mengejar seekor kelinci untuk dijadikan sebagai bahan makanan. Namun tepat ketika itu, ia mendeteksi kehadiran beberapa orang. Dan terlihat keempat teman sekelasnya yaitu grup berandal. Tidak ingin mendapat masalah dengan grup berandal, Haruka mencoba pergi ke arah lain dengan diam-diam. Namun dari arah lain, terlihat grup cewek gaul. Bahkan dari arah lain lagi, terlihat grup body kekar, grup wibu, dan juga grup ketua kelas. Setelah melihat ketua kelas yang adalah kenalannya mulai dari SD, ia berniat menyapa. Akan tetapi dikarenakan kebebasan dan ketentraman saat sendiri terlalu nikmat, Haruka memutuskan agar menaklukkan dunia ini seorang diri tanpa gangguan. Dan tepat ketika itu, grup berandal sudah ada di hadapannya. Selagi Haruka bersembunyi, ia menguping pembicaraan grup tersebut yang mengatakan sesuatu tentang skill perampasan. Lebih anehnya lagi, terlihat seorang siswa culun bernama Tanaka yang baru bergabung dengan grup tersebut. Apapun itu, dirasa ketua kelas dapat mengurus grup berandalan, Haruka memutuskan untuk pulang ke rumah. Keesokan harinya, Haruka terkejut mendapati gelar penyendirinya naik menjadi level 2, sedangkan levelnya sendiri masih berlevel 3. Kemungkinan terhambatnya Haruka naik level diakibatkan skill miskin keahliannya serta skill boneka dungu. Skill miskin keahlian itu sendiri adalah skill yang membuat Haruka gagal menguasai satu hal secara total, tapi sebagai gantinya ia menjadi bisa melakukan banyak hal dengan baik. Sedangkan skill dungu adalah skill yang membuat Haruka menjadi boneka. Apapun itu, kita dibawa ke hari 7 malam, di mana Haruka mendengar suara siswa lain yang mengganggu tidurnya. Penasaran, ia pun menuju ke arah sumber suara dan mendapati grup ibu tengah bertarung dengan para goblin. Merasa grup ibu membutuhkan bantuan, Haruka melihat status mereka yang membuatnya insecure, di mana mereka adalah pemilik skill dewa. Bukan hanya itu saja, level mereka semua adalah 16. Hal tersebut tidak membuat Haruka terkejut, di mana kelasnya dipenuhi atlet nasional, anak-anak berprestasi, dan anak orang terkenal. Apapun itu, skill pendeteksinya melihat 2 ekor goblin hendak menyerang grup wibu dari arah belakang. Tidak ada pilihan lain, Haruka mengeluarkan jurus pukulan batang untuk menyelamatkan mereka. Setelah para wibu berterima kasih, Haruka membawa mereka ke rumahnya. Kita pun diperlihatkan pada rumah Haruka yang susah payah ia buat menggunakan skill tanah serta skill pengemasan. Kemudian salah satu wibu tersebut memberitahu bahwa mereka sengaja memisahkan diri dari siswa lain.
Untuk lebih jelasnya, ketika mereka semua baru saja dipindahkan ke dunia ini, tepatnya di hutan, seluruh siswa panik ketakutan atas apa yang terjadi. Sedangkan grup Wibu sendiri, girang bukan main mendapati dunia beserta skill-skillnya telah mereka lihat dalam anime. Bagaimanapun juga, setelah grup Wibu menjelaskan pemahaman mereka tentang dunia ini kepada seluruh murid, terlihat gerombolan goblin yang menyerang. Sedangkan murid lain ketakutan melihat goblin, para Wibu menunjukkan kebolehan mereka dalam bertarung. Melihat hal tersebut, grup berandal mulai mencoba juga skill mereka. Setelah mereka berhasil mengalahkan goblin, ketua kelas membawa mereka ke tepi sungai yang terlihat aman. Kemudian mereka mulai bergotong royong membuat tenda, memasak, jaga malam, serta mengumpulkan makanan. Semua orang bersatu dan mengejar satu tujuan. Sampai saat ketiga grup cewek gaul protes pada ketua mengenai pekerjaan mereka yang dirasa berat, mereka tidak mau lagi untuk berkontribusi dalam pekerjaan. Bahkan grup berandal juga memisahkan diri. Setelah itu hanya ketua kelas, para wibu, dan sebagian siswa yang bekerja. Sedangkan grup berandal serta grup cewek gaul hanya berdiam diri. Dan dikarenakan grup berandal memiliki skill pengasih serta pengontrol yang bisa mengendalikan orang lain, para wibu harus bekerja ekstra sembari mengalahkan goblin untuk menaikkan level agar dapat mengalahkan grup berandal. Sedangkan grup berandal sendiri menaikkan level mereka agar dapat menggunakan skill pengasih serta skill pengontrol. Dengan kedua skill tersebut, para berandal akan melakukan aksi bejat mereka kepada para siswi. Mengetahui rencana grup berandal yang busuk, para wibu langsung memberitahu kepada ketua kelas. Tidak ada pilihan lain, ketua kelas bersama para wibu merancang rencana. Kembali pada grup berandal yang naik level, serta saat ini mereka telah mendapatkan skill pengasih, mereka pun dihampiri oleh ketua. Dirasa grup berandal akan enak-enak, para wibu dari belakang mereka langsung melancarkan serangan yang membuat mereka tidak bisa bergerak. Tidak cukup sampai di situ, para wibu juga menggunakan penyegel untuk mengunci skill pengasih serta pengontrol. Dengan hilangnya kedua skill tersebut, serta bocornya rencana grup berandal, mereka diusir dari perkemahan. Akan tetapi, masalahnya belum selesai sampai di situ. Beberapa hari kemudian, grup berandal muncul kembali untuk balas dendam. Bukan hanya sekali, mereka akan mendatangi kembali perkemahan untuk memburu para wibu. Namun bukannya mencari solusi, grup cewek gaul menyalahkan para wibu atas semua yang telah terjadi. Bukan hanya mereka, semua siswa lain juga ikut menyalahkannya. Meskipun ketua kelas membela grup wibu, akan tetapi mereka tidak punya pilihan lain selain memisahkan diri. Puas mendengar curhatan mereka, Haruka menyemangati grup ibu dengan cara pesta jamur. Keesokan harinya, grup ibu melanjutkan perjalanan mencari kota untuk menjadi petualang. Setelah kepergian grup ibu, Haruka memutuskan mengamati anak-anak lain. Setibanya di tempat yang dimaksud, terlihat tidak ada seorang pun di sana, dan dengan menggunakan skill pelacak, Haruka mengikuti bekas tapak kaki mereka hingga berpapasan dengan grup cewek gaul. Kemudian grup cewek gaul menjelaskan bahwa saat ini mereka tengah mencari para wibu untuk meminta maaf. Mereka telah sadar bahwa yang membuat mereka bertahan hidup selama ini adalah berkat dari para wibu. Namun dikarenakan para wibu telah pergi menuju ke kota terdekat yang pastinya jalan menuju kota tersebut sangat berbahaya, para cewek gaul meminta pada Haruka untuk diajari cara bertahan hidup sampai saat mereka bertemu dengan para wibu. Bahkan mereka mengklaim akan membalas budi pada Haruka jika ia bersedia. Tepat ketika Haruka mengiyakan permintaan mereka, muncul notif yang bertuliskan skill perbudakan telah aktif. Dan dalam mode perbudakan, mereka hanya diam dengan tatapan kosong. Bahkan ketika menghabisi musuh, mereka hanya diam. Dan tepat ketika mereka selesai mengambil kristal dari monster yang dikalahkan, Haruka menyadari salah satu cewek gaul tersebut terluka. Ketika diberikan item penyembuh, cewek gaul tersebut malah menyiram ke arah Haruka. Namun tiba-tiba ia dihampiri oleh ketua beserta beberapa cewek lain. Melihat grup cewek gaul yang berdiam diri dengan tatapan kosong, ketua menanyakan pada Haruka tentang sikap mereka yang aneh. Dan setelah dijelaskan bahwa itu akibat dari skill perbudakan, ketua memegang serta menggoyangkan salah satu cewek tersebut hingga sadar. Kemudian mereka semua dikumpulkan untuk mengetahui apa yang terjadi. Dan setelah mengetahui tujuan Haruka di sini untuk menolong mereka semua, ketua beserta siswa lain berterima kasih padanya. Setelahnya Haruka berniat pulang ke rumah.
Akan tetapi mengetahui Haruka memiliki sebuah rumah lengkap dengan perabotannya, seluruh siswi berniat menginap di rumah Haruka. Setibanya di rumah Haruka, mereka sangat terkejut mendapati rumahnya sangat lengkap, mulai dari tempat tidur, dapur, toilet, hingga kamar mandi, berbanding terbalik dengan mereka yang selama ini tinggal di alam liar. Dan dikarenakan ini bulan puasa, Haruka tidur seorang diri dengan menggunakan tenda di depan rumahnya. Terlebih lagi, ia hanya seorang penyendiri yang tidak sanggup hidup dengan rombongan wanita. Sementara semua orang telah tertidur, Haruka tidak bisa tidur malam itu dikarenakan pikirannya. Keesokan harinya, Haruka dibangunkan oleh seorang siswa yang telah menyiapkan ikan bakar. Lantas ia pun langsung bergegas keluar untuk makan. Dikarenakan selama ini Haruka hanya makan jamur, serta tidak bisa menangkap ikan karena licin, ia menanyakan bagaimana cara mereka menangkap ikan. Dan terungkap, wakil ketua menggunakan sekel petir untuk menangkap ikan. Tertarik dengan sekel petir, Haruka meminta diperlihatkan lagi sekel tersebut. Kemudian ia mengemas sekel petir agar ia juga memiliki sekel tersebut. Sekel pengemas sendiri adalah sekel mengemas apapun dengan sihir. Dan keunikan sekel pengemas, Haruka dapat mempelajari sihir dari elemen yang dikemas. Dan juga itu merupakan efek gabungan dari sekel kemas serta skill miskin keahlian, membuktikan gabungan skill sampah dapat menjadi skill yang overpower. Apapun itu, ketua kelas memberitahu rencana selanjutnya mereka adalah pergi ke kota. Maka dari itu, ia meminta Haruka mengajari mereka bertarung untuk menghadapi monster kuat yang akan menghadang di perjalanan. Kemudian Haruka menanyakan level dari beberapa cewek tipe petarung yang telah dikumpulkan. Namun ketika mengetahui bahwa level paling tinggi ada 21, serta level paling rendah adalah 19, Haruka kembali dibuat insecure dengan levelnya yang hanya 7. Bagaimanapun juga, Haruka meminta pada mereka untuk mengalahkan monster kobold. Namun kemudian cewek ikan yang membangunkan Haruka tadi menghampirinya di tenda. Ia hanya ingin berterima kasih karena Haruka telah membimbing mereka semua. Sebelumnya, gadis tersebut kerap mendapat bulian dari para berandalan yang membuatnya menjadi trauma pada laki-laki. Namun berbeda dengan laki-laki lain, Haruka adalah lelaki yang baik hati. Keesokan harinya, berkat cewek ikan, Haruka dapat menikmati ikan bakar. Sedangkan di luar, terdengar suara para cewek yang akan menghadapi monster kobold. Sebelum mengalahkan kobold, ketua memerintahkan mereka untuk berlatih mengalahkan goblin terlebih dahulu. Meskipun kalah dari goblin, akan tetapi geng cewek gaul akan membalas dendam terhadap para kobold. Sedangkan beberapa cewek lain, terlihat ada yang tertidur, bahkan berpura-pura sakit perut. Bagaimanapun juga, cewek ikan bersama cewek gaul dapat mengalahkan monster kobold. Dirasa para cewek tersebut sudah layak pergi ke kota, Haruka sangat senang karena ia akan menikmati kesendiriannya. Akan tetapi, ketua memaksa Haruka untuk ikut juga. Setelah mengemas seluruh persediaan ke kantong tanpa batas, mereka pun memulai perjalanan menuju ke kota. Sedangkan di sisi lain, terlihat seorang siswa berlari ketakutan dikejar pria misterius yang memakai jubah. Namun sebelum dihabisi, siswa tersebut mengatakan bahwa ia tidak memiliki skill yang dicari oleh si pria berjubah. Kembali pada Haruka dan kawan-kawan yang dicegat oleh monster. Awalnya ia hendak memperlihatkan cara melawan monster tersebut menggunakan strategi. Akan tetapi dikarenakan terlalu OP, si monster langsung mati dengan sekali pukulan. Bukan hanya itu, bahkan dengan elemen apinya, monster lain dapat dikalahkan dengan mudah. Malam harinya, ketika semua gadis sedang beristirahat, Haruka memeriksa rute yang aman untuk ditempuh. Namun tiba-tiba skill deteksinya aktif. Dan setelah dihampiri, ternyata itu adalah grup body kekar. Alasan grup body kekar sejak awal memisahkan diri dengan anak-anak lain adalah karena mereka takut akan satu skill yang sangat berbahaya. Skill tersebut bernama perampasan, serta tujuan mereka kemari adalah untuk mengetahui apakah Haruka memiliki skill perampasan tersebut. Setelah mengingatkan Haruka tentang ancaman skill perampasan, grup body kekar akan mengawasi para berandalan di hutan. Namun sebelum itu, mereka meminta disampaikan permintaan maaf pada ketua serta yang lain.
Sedangkan di sisi lain, terlihat ketua yang mengupik pembicaraan mereka. Keesokan harinya, Haruka hendak pergi ke kamar mandi. Namun di tengah perjalanan, ia dihampiri ketua yang mengungkapkan bahwa sebenarnya ketua memiliki skill perampasan. Sudah menduga skill tersebut ada pada ketua, Haruka menjadi lega karena skill perampasan berada di tangan yang tepat. Sedikit gambaran, skill perampasan adalah skill yang bisa merampas skill orang lain dengan cara membunuhnya. Apapun itu, mereka melanjutkan perjalanan kembali. Setelah berjalan cukup lama, Haruka melihat sebuah sungai yang cocok dijadikan sebagai tempat istirahat. Sedangkan dirinya mengaku berniat mengintai area sekitar. Namun bukannya mengintai, Haruka melakukan eksperimen penggabungan skill selubung dengan skill bobot serta skill lainnya. Singkat cerita, setelah bersusah payah dan saling bahu-membahu, akhirnya mereka bisa keluar dari hutan. Tepat ketika Haruka mengecek statusnya, ia mendapatkan skill baru, yaitu skill berjalan di udara. Ia pun langsung berjalan ke udara dan mendapati sekelompok orang yang sedang diserang oleh monster. Tidak ada pilihan lain, Haruka menggabungkan skill seperti tempo hari, serta ditambah dengan skill angin untuk menolong orang-orang tersebut. Akan tetapi, ketua ikut terseret oleh skill anginnya Haruka. Bagaimanapun juga, setelah mendarat tepat pada kawanan monster yang membuat mereka mati, seorang pemimpin party yang bernama Ofter serta anggota yang bernama Gatek berterima kasih karena telah diselamatkan. Sedangkan anggota Ofter yang lain terlihat terluka. Apapun itu, sembari menunggu rekan-rekannya datang serta ketua yang belum siuman, Haruka memberi jamur kebugaran untuk mereka semua. Dan terungkap, jamur kebugaran tersebut adalah makanan yang berharga. Akan tetapi, Haruka sedikit iri melihat om-om seperti mereka dikelilingi cewek-cewek cakep. Kemudian setelah rekan Haruka muncul, mereka diantarkan menuju ke kota Omui. Sedangkan di sisi lain, grup berandal yang sudah menjadi lebih kuat ingin mengincar para siswa. Akan tetapi, salah satu anggotanya yang terlihat culun menyarankan agar mereka melepas skill pengasih dan pengontrol terlebih dahulu. Setuju dengan ide tersebut, mereka akan mengincar para wibu. Sementara itu, terlihat grup body kekar tengah menguping pembicaraan mereka. Kembali pada Haruka dan kawan-kawan yang sangat kagum dengan kota Omui, ketua memberitahu rencana selanjutnya, yaitu menukar kristal sihir dengan uang, mendaftar menjadi petualang, dan mencari penginapan yang cocok bersama. Setelah sampai di guild petualang, Haruka langsung dibawakan kepada kepala serikat petualang yang berterima kasih karena telah menyelamatkan Opter serta kawan-kawan. Kemudian Haruka hendak menukarkan kristalnya menjadi uang. Namun ketika melihat kristal sihir yang sangat banyak, resepsionis dibuat sangat terkejut. Ia meminta Haruka menunggu besok sampai selesai dihitung. Setelahnya terlihat seluruh rekan Haruka telah mendaftar sebagai petualang dan mereka semua berlevel 30 ke atas. Tidak ingin kalah oleh para gadis, Haruka mengucapkan selamat tinggal pada gelar penganggurannya sembari masuk mendaftar menjadi petualang. Akan tetapi, dikarenakan Haruka saat ini belum mencapai level 10, dirinya tidak bisa mendaftar. Tidak ada pilihan lain, ketua langsung membawa mereka semua ke sebuah penginapan. Keesokan harinya, karena dirasa para cewek bisa bertahan di kota ini, Haruka berniat kembali ke hutan seorang diri setelah menerima uang dari penukaran kristal sihir. Kemudian, setelah diberikan uang sebesar 8 juta hele, ketua serikat beserta resepsionis meminta maaf karena mereka belum bisa membayar semua kristal sihir yang Haruka berikan. Ketua serikat berjanji akan membayarnya secara bertahap. Dan dengan uang yang begitu banyak, Haruka berniat berbelanja sebelum kembali ke hutan. Melihat hal tersebut, Gatek dengan pedenya mengatakan akan membawa Haruka ke tempat langganannya. Ia juga mengklaim toko langganannya adalah toko yang mengumpulkan barang-barang unik dari labirin. Akan tetapi, toko yang dimaksud sangat jauh dari bayangan Haruka. Bahkan pemilik toko itu adalah seorang nenek tua yang menyeramkan. Tidak ada pilihan lain, Haruka langsung mencoba beberapa item seperti jubah transparan, sarung tangan bertenaga, tongkat sihir api, dan pedang sihir. Ia pun mengumpulkan barang yang menarik untuk diborong, namun pandangannya teralihkan dengan kalung 7. Penasaran, si nenek menjelaskan bahwa kalung tersebut merujuk pada gabung dan jumlah bendanya. Dengan kalung tersebut, Haruka dapat menggabungkan 7 benda untuk menggunakan efek tiap benda tersebut. Tepat ketika itu, ketua datang untuk menyuruh Haruka pulang. Tidak ingin ketua melihatnya membeli terlalu banyak item menggunakan uang mereka bersama. Haruka berdalih hendak membeli seluruh kapasilan.
Sulur kapas silan adalah item yang memperkuat batang kayu atau tongkat sihir dengan penggabungan. Namun sial, Haruka tidak sengaja mengaktifkan serta menggabungkan seluruh dagangan si nenek. Tidak terima dengan hal tersebut, si nenek meminta ganti rugi sebesar 10 juta hele. Dan setelah bernego panjang, si nenek bersedia dibayar 8 juta hele. Keesokan harinya, dengan uang mereka yang habis, Haruka berniat mengumpulkan kristal sihir. Namun bagi orang luar untuk keluar dari gerbang harus menjadi petualang dan menunjukkan izin lewat. Dirasa dirinya memang tidak cocok tinggal di kota, Haruka memutuskan kembali ke hutan untuk menyendiri. Ia pun menggunakan jubah transparan melewati para siswi agar tidak dihentikan. Namun ketika hendak melewati tembok, dirinya dipergoki oleh para siswi lain. Dengan begitu, misi pelarian pertamanya gagal. Keesokan harinya, seluruh siswi menjalani misi mereka sebagai petualang. Dan dengan kesempatan tersebut, Haruka menggunakan jubah transparan langsung keluar melalui gerbang. Ia pun kesenangan bukan main setelah berhasil keluar dari kota. Bahkan ketika melihat rumah yang hancur, para goblin yang berkumpul, Haruka tidak memperdulikannya. Namun ketika melihat perampok tengah merampok kereta kuda, awalnya ia berniat membantu. Akan tetapi karena menyendiri dalam hutan terlalu nikmat bagi Haruka, ia pun hendak melanjutkan perjalanan. Dan sialnya, para perampok yang menyadari keberadaan Haruka tidak membiarkan adanya saksi mata. Tidak ada pilihan lain. Haruka langsung mengeluarkan sirah api dari tongkat batang yang kini telah digabungkan dengan beberapa item berkat sulur kapas silan tempo hari. Apapun itu, para perampok juga membahas dengan serangan skill senjata. Skill senjata adalah skill yang bisa digunakan saat berlevel 20. Bagaimanapun juga, Haruka dapat menghindari seluruh serangan tersebut yang membuat para perampok kecapekan. Kemudian seorang gadis dari dalam kereta yang mengaku seorang bangsawan serta tuan putri pemimpin kota yang bernama Mary berterima kasih karena telah diselamatkan. Ia pun kembali meminta Haruka untuk menemaninya kembali ke kota. Selain itu, Haruka akan diberikan hadiah. Tertarik dengan hadiah, Haruka bersedia mengantar Mary. Di tengah perjalanan, Mary bertanya dari kota mana Haruka berasal. Ia pun menjawab bahwa dirinya dari kota ampas yang mempunyai penginapan mencolok. Meskipun Haruka telah lupa nama kotanya, ia terus mengatakan keburukan kota tersebut seperti tempat penukaran kristal sihir yang lamban, tempat pendaftaran petualang yang tidak ramah, dan orang luar tidak boleh pergi dari kota tanpa izin lewat. Bahkan ia mengklaim dengan keburukan kota tersebut, pasti penguasanya adalah seorang yang ampas. Puas mendengar bacotan tersebut, Mary meminta maaf serta mengaku bahwa dirinya adalah putri ampas dari pemimpin kota ampas itu. Sadar bahwa kereta kuda ini akan kembali ke kota Omui, Haruka berteriak sekuat tenaga meminta diturunkan. Namun dikarenakan Mary sudah murka, ia berniat membuktikan bahwa kotanya tidak ampas. Dengan begitu, rencana pelarian Haruka kedua dinyatakan gagal. Sementara itu di waktu yang sama, terlihat grup berandal tengah berhadapan dengan grup bodi kekar. Setelah mengetahui rencana busuk para berandal, grup bodi kekar tidak membiarkan mereka menyakiti para siswi. Namun ketika pertarungan tersebut akan dimulai, seseorang menusuk dari belakang salah satu anggota grup berandal. Bukan hanya itu saja, sosok misterius berjubah tersebut menghabisi seluruh anggota berandal. Melihat hal tersebut, para bodi kekar langsung berlari menjauh. Walaupun sial, pada akhirnya mereka dapat ditangkap dengan mudah. Kembali pada Haruka yang tiba di kediaman pemimpin kota Omui, ia langsung diberikan jamuan serta hadiah berupa sejumlah uang. Tidak cukup sampai di situ, ia juga diberikan kartu identitas. Dengan kartu tersebut, Haruka dapat keluar masuk kota dengan bebas. Keesokan harinya, Haruka tidak mengakui tindakannya yang melarikan diri kemarin. Selain itu, para gadis penasaran mengapa Haruka diundang oleh anak pemimpin kota. Apapun itu, ketika mereka akan pergi menjalankan misi, ketua tidak memperbolehkan Haruka untuk meninggalkan mereka. Akan tetapi setelah kepergian rekannya, Haruka tetap ingin menyendiri seorang diri di dalam hutan. Namun sebelum itu, ia menuliskan sebuah surat untuk ketua dengan alasan yang bisa dimaklumi. Kemudian dengan kartu identitas, ia pun langsung keluar dari kota. Setibanya di hutan, Haruka merasa aneh ketika mendapati monster orc bukan berada di area hutan yang lebih dalam. Apapun itu, sekarang senjatanya lebih overpower, diakibatkan penggabungan dalam toko aneh tempo hari. Setelah berjalan hingga sore, Haruka merasa aneh mendapati bercak darah. Yakin telah terjadi sesuatu pada grup bodi kekar, ia pun menggunakan skill pelacak mengikuti jejak kaki yang tertinggal. Sampai akhirnya Haruka menemukan grup bodi kekar tergeletak sekarat. Dan dengan item penyembuh,
ia berhasil menyelamatkan mereka semua. Kemudian grup bodyguard menjelaskan bahwa dalang dibalik ini semua adalah Tanaka, si ahli matematika. Bukan hanya kuat, Tanaka juga telah merampas semua senjata mereka. Kemungkinan ia telah merencanakan semua ini. Dan dikarenakan ketua kelas memiliki skill perampasan, Tanaka pasti akan menjadikannya sebagai target selanjutnya. Serta ketika mereka disiksa Tanaka hingga sekarat, mereka telah mengelabui Tanaka dengan mengatakan bahwa ketua kelas berada di gua milik Haruka. Tidak ada pilihan lain, Haruka berniat bertarung seorang diri. Sedangkan grup bodyguard diminta pergi ke kota melindungi para gadis. Setelah kepergian bodyguard, Haruka memutar otak untuk bisa mengalahkan Tanaka yang diketahui pengguna skill senjata. Tepat ketika itu, ia menyadari munculnya para goblin yang tertarik dengan aroma darah. Dan dikarenakan level mereka cukup tinggi, Haruka langsung menghabisi mereka agar cepat naik level. Namun seperti keberuntungan berpihak padanya, muncul monster Goblin King. Dan dengan menggabungkan beberapa sihir, Haruka memusatkannya di tongkat untuk mengalahkan Goblin King dalam sekejap. Akan tetapi tiba-tiba muncul monster Goblin Emperor yang memiliki level 50. Sedangkan level Haruka di sini masih berlevel 9. Tidak ada pilihan lain, ia menggunakan cara yang sama untuk menyerang. Akan tetapi serangannya sama sekali tidak mempan. Lebih buruknya lagi, si monster mampu memulihkan diri. Haruka pun bertarung sekuat tenaga, hingga pada akhirnya ia berhasil mengalahkan Goblin Emperor, serta naik level. Singkat cerita, tepatnya di depan gua Haruka, kita diperlihatkan pada sosok Tanaka. Sedangkan di waktu yang sama, para gadis telah bertemu dengan grup bodyguard. Kembali pada Haruka, ia menanyakan sejak kapan Tanaka merencanakan ini semua. Dan terungkap bahwa Tanaka lah orang yang mengendalikan para berandal, serta memecah belah kelas. Merasa jika Haruka adalah orang yang lemah dengan skill sampah, Tanaka berniat pergi mencari ketua yang memiliki skill perampas. Akan tetapi Haruka yang sudah sangat murka mengajaknya untuk bertarung. Tanpa membuang waktu lagi, Tanaka langsung menyerang menggunakan elemen tanah, serta sihir pengungsi yang membuat Haruka kesulitan bergerak. Tidak cukup sampai di situ, Tanaka kembali melancarkan serangan elemen api. Akan tetapi Haruka mampu menyerap api tersebut menggunakan batang. Dan kini giliran Haruka yang akan menyerang. Akan tetapi Tanaka menunjukkan kehebatannya dengan mengeluarkan senjata yang begitu banyak. Sedangkan Haruka hanya bisa menghindar dari serangan bertubi-tubi tersebut. Hingga pada akhirnya ia terkena serangan telak. Kemudian Haruka mengungkapkan bahwa Tanaka memiliki skill peniru. Dan targetnya adalah skill perampas milik ketua. Tanaka ingin meniru skill perampas dan merebut skill aslinya dengan merampas tiruan. Yang berarti saat ini Tanaka telah menguasai semua skill tiruan dari siswa yang telah dia kalahkan. Dan ketika Tanaka mengganti skill untuk menyerang, Haruka telah mengetahui bahwa skill tiruannya hanya bisa dipakai 3 kali. Mengetahui hal tersebut, Tanaka langsung menjadi panik. Serta karena telah terbiasa dengan kecepatannya, Haruka dapat membalikan keadaan. Namun meskipun begitu, Tanaka masih memiliki kartu as. Ketika Haruka berada di dalam jangkauannya, ia mengeluarkan sihir terkutuk yang membuat musuh mati seketika. Puas Haruka mati, Tanaka hendak melanjutkan perjalanan. Akan tetapi Haruka dapat kembali bangkit diakibatkan oleh skill sehat dan juga skill keberuntungan. Serta terungkap bahwa sedari tadi Haruka menggunakan skill boneka dungu, sehingga serangan Tanaka tidak terlalu berefek. Apapun itu, Tanaka langsung menyerang kembali secara membabi buta hingga pada akhirnya menusuk Haruka. Haruka pun langsung menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Dengan tewasnya Tanaka, Haruka yang babak belur dihampiri para wibu untuk menolongnya. Kemudian Haruka dibawa kembali ke kota bertemu seluruh rekannya. Kemudian para cewek gaul langsung meminta maaf pada grup wibu atas kesalahan mereka mengusir para wibu tempo hari. Bagaimanapun juga, kini kelas mereka kembali bersatu. Singkat cerita, Haruka bermimpi memasuki sebuah lorong yang gelap serta bertemu dengan seorang manusia tengkorak. Terbangun dari mimpi buruk,
Ia bergegas harapan hanya untuk bertemu grup ibu yang akan menjelajahi labirin. Mereka mengklaim akan menemukan benda langka yang bisa mengubah penampilan atau kesan orang lain terhadap si pemakai. Setelah kepergian grup ibu, Haruka merasa tidak mempunyai alasan lagi untuk menetap di kota ini. Akan tetapi, ketua yang mengetahui Haruka akan kabur lagi, ia pun menjadi sangat marah. Dikarenakan ketua beserta gadis lain sangat khawatir kepada Haruka, mereka semua terutama ketua tidak mengizinkannya kembali ke hutan seorang diri. Teringat dengan perkataan wibu yang mencari benda pengubah penilaian atau kesan orang lain, Haruka pun mencari benda tersebut untuk mengubah penilaian rekan-rekannya. Sedangkan di sisi lain terlihat Mary bersama sang ayah, yaitu pemimpin kota. Tepat ketika itu muncul seorang penjaga labirin yang memberitahu bahwa kawanan monster dalam jumlah yang besar mulai menyerang. Kembali pada Haruka yang hampir tiba di labirin, setelah mendeteksi kehadiran monster, ia menjadikan monster tersebut untuk pemanasan sebelum memasuki labirin. Sedangkan di kuil petualang terlihat ketua kelas bersama dengan ketua serikat yang dihampiri oleh Mary yang memberitahu bahwa kawanan monster dalam jumlah yang besar sedang menuju ke kota. Mendengar hal tersebut, para petualang serta ketua kelas berniat membantu. Kembali pada Haruka, ia dapat dengan mudah mengalahkan gerombolan monster yang banyak. Sedangkan seluruh petualang beserta Mary menunggu kedatangan para monster hingga sore hari. Selesai menghabisi seluruh monster, Haruka memasuki labirin dengan diam-diam. Tepat di dalam labirin, ia langsung menemukan chest yang berisi item sampah. Bukan hanya itu saja, semua chest yang Haruka temui adalah sampah. Tidak dapat menemukan benda yang dicari, ia teringat dengan toko yang mengumpulkan barang-barang unik dari labirin. Kemungkinan pemilik toko tersebut mengetahui mengenai benda yang dicarinya. Ia pun bergegas kembali ke kota. Kembali pada para petualang yang menunggu kedatangan monster hingga malam hari, mereka melihat adanya sesuatu yang bergerak. Dan ternyata itu adalah Haruka. Setelah mengetahui tujuan berkumpulnya para petualang di sini, Haruka menjelaskan bahwa ia telah menghabisi kawanan monster yang banyak dalam perjalanan. Mengetahui hal tersebut, semua orang terkejut bukan main. Sedangkan ketua kelas beserta rekan-rekannya terlihat sangat kesal. Apapun itu, ia langsung dibawa ke kuil petualang, serta ketua serikat menjelaskan, belakangan ini pergerakan para monster terlihat semakin aktif, terutama monster dari labirin. Maka dari itu, ketua serikat menyimpulkan bahwa tragedi Stampede akan terjadi dalam waktu dekat. Dan mulai sekarang, bukan hanya rekan-rekannya, bahkan ketua serikat serta putri pemimpin kota akan mengawasi Haruka. Maka dari itu, keesokan harinya Haruka menemui nenek tua pemilik toko untuk menemukan benda peningkat kesan positif. Si nenek tua menjelaskan bahwa benda yang dicari bernama cincin feromon. Menurut gosip, cincin feromon berada di dalam labirin, namun kemungkinan benda tersebut berada di lantai yang belum pernah dicapai siapapun, yaitu lantai 50 ke bawah. Sedangkan menurut si nenek tua, lantai terbawah adalah lantai 100. Selain harus mengalahkan master lantai yang belum dijelajahi, labirin tersebut masih mempunyai banyak misteri, termasuk legenda tentang kaisar sihir. Dan dengan informasi itu, Haruka langsung bergegas menyiapkan diri. Namun yang tidak dia ketahui, grup ibu memperhatikannya. Kemudian para wibu memberitahu rencana Haruka kepada ketua kelas. Dirasa Haruka akan berbuat yang aneh-aneh dengan cincin feromon, mereka sepakat untuk mencegahnya. Tanpa membuang waktu lagi, mereka menyusul Haruka yang tengah menuju labirin. Kemudian ketua langsung menanyakan apakah Haruka akan mencari cincin feromon. Tidak ingin rencananya diketahui, Haruka berbohong dengan mengatakan ingin mencari cincin Solomon. Apapun itu, Haruka serta yang lain langsung masuk ke dalam labirin. Meski si penjaga sudah memperingati mereka. Tidak ingin cincin feromon direbut orang lain, Haruka pun berlari yang membuatnya terjatuh dalam perangkap. Dan beruntungnya ia sempat mengubah lantai menjadi empuk dengan sihir untuk mendarat. Sadar bahwa kemungkinan ini lantai 100, Haruka berniat menggunakan sihir berjalan di udara. Namun dikarenakan sihir tersebut tidak bisa digunakan lurus, ia mau tidak mau harus mencari jalan lain. Tepat ketika itu, ia mendapatkan skill baru, yaitu skill pemahaman ruang, serta skill pendeteksi perangkap. Dan dengan kedua skill tersebut, ia dapat mengetahui bahwa lantai ini berada di lantai 101. Tidak ada pilihan lain, Haruka hanya bisa berjalan maju serta mendapati sebuah pintu besar yang terbuka menampakkan sosok tengkorak seperti di dalam mimpinya. Namun ketika diperiksa, ia terkejut bukan main mengetahui level si tengkorak adalah level 100.
Sedangkan di sisi lain, rekan-rekannya mencari Haruka hingga tiba di lantai 47. Mereka pun menyadari adanya portal yang bisa membawa mereka kembali ke pintu masuk jika lantai tersebut telah ditaklukkan. Namun berbeda dengan Haruka, meskipun ia dapat mengalahkan master lantai di bawah, portal teleportasi tidak akan muncul karena Haruka memulainya dari bawah. Sedangkan portal itu sendiri hanya muncul di rute yang benar. Lebih buruknya lagi, mereka khawatir Haruka bertemu dengan Kaisar Labirin, makhluk mengerikan yang mampu memperkuat monster dalam labirin ini. Apapun itu, mereka akan tetap mencari keberadaan Haruka. Kembali pada Haruka yang tidak mengetahui informasi dari sosok tengkorak, namun yang pasti tengkorak tersebut sangat kuat. Dan benar saja ketika Haruka menyerang, tengkorak tersebut dapat menangkisnya dengan kecepatan dewa. Sementara itu di waktu yang sama, Mary beserta sang ayah sangat khawatir melihat awan hitam berpusat di labirin terujung. Maka dari itu, sang ayah menyuruh Mary memberitahukan pada ketua petualang agar bersiap untuk situasi darurat. Kembali pada Haruka, ia menggabungkan sihir untuk mengalahkan kecepatan si tengkorak, serta menyerang tanpa henti. Hingga pada saat Haruka telah kehabisan tenaga, tengkorak tersebut hanya diam. Merasa jika si tengkorak berbeda dari monster yang haus darah, Haruka menyerang kembali. Dan ketika si tengkorak dapat menghabisi Haruka, ia tidak melakukannya. Kemungkinan tengkorak tersebut dikendalikan oleh hawa kegelapan. Apapun itu, tiba-tiba tongkat Haruka dapat menyerap atau mensucikan kegelapan dari si tengkorak. Setelah berhasil menghilangkan hawa kegelapan tersebut, si tengkorak melepaskan pedangnya, meminta untuk dibunuh agar tidak menderita lagi. Namun bukannya menghabisi, Haruka memeluknya karena tahu rasanya kesendirian. Di tengah kesedihan itu, tiba-tiba muncul notif, skill perbudakan telah aktif. Serta berkat skill perbudakan tersebut, hawa kegelapan tidak dapat menyelimuti lagi sang tengkorak. Dan setelah mengetahui bahwa si tengkorak dapat mengetahui perkataannya, Haruka memeriksa status serta mendapati levelnya berada di level 1. Namun yang mengejutkan, si tengkorak bernama Angelisa. Tidak ada pilihan lain, mereka bergegas memasuki lantai 100, serta mendapati master lantai yang berlevel 100, bos lantai dengan memakai jirah. Dan dikarenakan tenaganya telah berkuras banyak saat bertarung tadi, Haruka memutuskan melubangi langit-langit untuk kabur. Akan tetapi dari lubang tersebut muncul 2 ekor monster berlevel 99. Kemungkinan 2 monster tersebut adalah master lantai dari lantai 99. Namun beruntungnya ketika 2 monster tersebut melompat, mereka mengenai monster di bawahnya yang membuat mereka semua sekarat. Dengan begitu Haruka dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua. Dan dari monster yang dikalahkan, Angelisa meminta diberikan jirah. Setelah dipakaikan jirah yang dapat menyatu dengan tubuh, Haruka memeriksa jirah tersebut hanya untuk mendapati jirah itu terkutuk. Apapun itu, mereka melanjutkan perjalanan. Kembali pada Mary yang berada di kuil petualang, ia memberitahu anomali labirin kepada ketua serikat. Ketua serikat tidak percaya begitu saja dengan Mary, karena ia belum mendapatkan kabar dari penjaga labirin. Namun ketika bawahannya mengatakan bahwa penjaga labirin adalah orang yang tidak bisa diandalkan, mereka akan bersiap-siap. Di sisi lain, mereka tampak khawatir ketika mengetahui Haruka dan kawan-kawan yang memasuki labirin. Kembali pada Haruka yang tengah memberikan jubah penyimpanan pada Angelisa. Saat ini mereka berada di lantai 98. Dan benar saja tepat ketika itu muncul master labirin, yaitu monster mayat hidup yang kebal serangan fisik. Sadar bahwa terlalu berisiko melubangi lantai lagi, Haruka teringat dengan batangnya yang mampu menyucikan kegelapan. Kemudian pada lantai 97 mereka akan menghadapi monster ngengat beracun. Dan seperti ngengat pada umumnya, Haruka melempar sihir bola api untuk menarik perhatian si monster, lalu meledakkan mereka semua. Dan pada lantai 96 mereka bertemu monster ulat yang sangat banyak. Haruka pun mengalahkan mereka dengan sihir tanah yang digulung melintasi monster-monster itu. Dan pada lantai 95, perasaan Haruka menjadi tidak enak ketika bertemu master lantai yang anehnya bukan berlevel 95, melainkan berlevel 100. Bukan hanya itu saja, kecepatan serta pergerakannya sangat di luar batas, yang membuat Haruka kewalahan. Teringat dengan kecepatan, Haruka menyuruh Angelisa yang maju. Dan benar saja, Angelisa dapat dengan mudah mengalahkan monster tersebut. Dan ketika mereka sampai di lantai 80, terjadi getaran akibat monster yang hendak keluar. Sedangkan di depan labirin, penjaga ketakutan bukan main melihat monster yang berdatangan. Setelah memberitahu apa yang terjadi pada ketua guild petualang, mereka bersiap untuk melindungi kota dari tragedi Stampede.
Untuk lebih jelasnya, ketika populasi monster dalam labirin terlalu banyak, mereka akan pergi keluar labirin tanpa henti. Itulah yang disebut stampede. Sedangkan untuk menghentikan tragedi ini adalah dengan cara mengalahkan bos lantai paling dasar. Dan di saat yang sama, semua monster labirin beserta labirin itu sendiri akan lenyap. Tepat ketika itu terjadi guncangan yang membuat mereka langsung bersiap sedia. Kembali pada Haruka yang kebingungan dengan monster Griffin adalah burung atau singa. Namun yang pasti mereka berebutan ikan yang dilempar Haruka yang telah ditaburi jamur beracun. Di waktu yang sama, para petualang berhasil menahan gempuran gelombang pertama monster yang sangat banyak. Akan tetapi mereka beranggapan tidak mampu untuk terus bertahan. Teringat dengan Haruka serta kawan-kawan yang berada dalam labirin, mereka mau tidak mau meminta bantuan pada Haruka dan yang lain agar mengalahkan bos labirin. Namun dalam kondisi para petualang harus bersiap untuk menahan gelombang selanjutnya, siapa yang akan ke labirin untuk memberitahu Haruka serta yang lain? Kemudian Mary bersama After yang ditugaskan pergi ke labirin, sedangkan yang lain sekuat tenaga akan melindungi kota ini. Kembali pada Haruka yang berada di lantai 81, mereka kesulitan melewati kolam air yang terdapat monster ikan di dalamnya. Maka dari itu dengan menggunakan sihir temperatur, Haruka menurunkan suhu air tersebut, kemudian menggunakan sihir pengemas untuk membekukan monster-monster ikan tersebut. Namun tidak cukup sampai di situ, bos monster lantai ini pun menunjukkan wujudnya dengan disertai gelombang. Dan dengan sihir tanah, Haruka menciptakan selancar untuk terjun mengalahkan sang bos monster ikan. Setelahnya mereka melanjutkan perjalanan dan berhasil menaklukkan lantai 79, serta mendapatkan item cincin yang membawa kebahagiaan dan mengusir kesialan. Pada lantai 77, ia mendapatkan item gelang berkah yang mampu mematahkan kutukan. Pada lantai 75, ia mendapatkan bola kristal Necroman, penguasa hidup dan mati. Kemudian Haruka yang menyadari Angelisa terkena kutukan zirah, memberikan item gelang berkah serta bola Necroman untuk mematahkan kutukan pada zirahnya. Namun setelah digunakan, Haruka tidak mengetahui Angelisa kini memiliki tubuh yang utuh. Sementara itu di waktu yang sama, Mary dan After telah sampai di tempat ketua beserta rekan-rekan yang lain. Namun setelah Mary mengetahui bahwa Haruka tidak berada di sisi mereka, ia sedikit kecewa. Kembali pada Haruka pada lantai 74, mereka harus melewati lava yang sangat panas. Dan tepat ketika Angelisa menyuruh beristirahat di tempat aman, Haruka merasakan adanya angin yang bertiup. Sedangkan ketua yang juga merasakan tiupan angin dari celah di goa, mendengar suara Haruka. Setelah ketua kelas memberitahu bahwa ia bersama yang lain berada di lantai 54, Haruka bersiap melanjutkan perjalanan. Akan tetapi ketua kembali menjelaskan bahwa saat ini kota sedang dalam bahaya. Namun ketika mengetahui bahwa ia harus membunuh bos labirin yang tidak lain adalah Angelisa, Haruka berjanji akan menyelamatkan kota dari Stampede tanpa harus mengorbankan Angelisa. Sedangkan di luar terlihat gelombang serangan monster kedua yang sangat banyak tengah berhadapan dengan para petualang. Kembali pada Haruka yang bergegas keluar dari labirin, ia tidak henti menaklukkan lantai demi lantai. Kemudian ia mengemasi seluruh item yang didapatkan ke dalam kantong tanpa batas. Serta pada titik ini Haruka belum menemukan cincin feromon. Tepat di lantai 69 mereka dihadang monster burung yang mampu membuat orang mengantuk. Dan benar saja ketika si burung menyerang, dengan skill sehatnya Haruka tidak dapat. Bangun-bangun Haruka mendapati dirinya digendong oleh Angelisa. Namun dikarenakan ia sudah mencapai batas, Haruka pun tertidur kembali. Sedangkan di sisi lain, ketua beserta yang lain tengah menghadapi monster seping berlevel 100 yang kebal terhadap serangan fisik maupun sihir. Tepat ketika si monster hendak menyerang ketua, Haruka datang menggunakan sarung tangannya untuk meniadakan efek kebal fisik maupun sihir, dan dihabisi oleh Angelisa. Kemudian mereka melihat kawanan monster atau lebih tepatnya adalah gelombang ketiga Stampede. Dan setelah dijelaskan bahwa Angelisa adalah kunci untuk mengalahkan para monster tersebut, mereka bergegas kembali ke kota menggunakan portal. Sesampainya mereka di tempat para petualang berkumpul, terlihat dari dalam labirin keluar begitu banyak monster yang berbeda jauh dari gelombang sebelumnya. Tanpa membuang waktu lagi, Angelisa maju menancapkan pedangnya ke tanah untuk melenyapkan seluruh monster tersebut. Benar saja, dalam sekejap para monster itu sudah lenyap.
Haruka pun memperkenalkan sang kaisar labirin kepada seluruh orang. Dengan begitu semua orang bersorak atas kemenangan kota mereka. Keesokan harinya, Haruka mengumpulkan seluruh rekannya untuk menjual barang atau item yang didapat dari dalam labirin. Setelah mendapat keuntungan dari menjual barang-barang, ketua meminta untuk diperkenalkan kepada Angelisa. Haruka pun mengatakan bahwa Angelisa adalah kerangka yang bisa diandalkan. Mengetahui Angelisa tidak terlihat seperti kerangka, ketua beranggapan bahwa Haruka memakaikan Angelisa cincin feromon. Akan tetapi Haruka meluruskan bahwa itu semua diakibatkan skill perbudakan. Kesal pada Haruka, ketua membawa Angelisa untuk mengobrol bersama gadis lain. Setelah ditanya-tanya, selain mengungkapkan bahwa Angelisa berusia 17 tahun, kita juga diberitahu bahwa selama ini Angelisa terbelenggu kegelapan pekat di dasar labirin sampai Haruka menyelamatkannya. Haruka menggunakan skill perbudakan untuk membebaskannya dari belenggu, serta untuk menghindari kematiannya. Mengetahui hal tersebut, ketua juga memutuskan membantu Angelisa dengan cara... Namun ketika membuka jirah Angelisa, mereka terkejut bukan main mendapati bahwa Angelisa bukanlah kerangka. Keesokan harinya, Haruka memutuskan kembali ke hutan bersama dengan Angelisa. Akan tetapi, ketua beranggapan bahwa Angelisa sengaja menyembunyikan rahasianya yang memiliki tubuh pada Haruka. Apapun itu, ketua berpamitan kepada mereka berdua. Sesampainya di area hutan, Haruka mencoba skill barunya, yaitu skill kecepatan. Namun ketika berhasil mendarat dari jurang, Angelisa terpleset jamur yang membuat Haruka menyelamatkannya. Setelah berhasil diselamatkan, Haruka mengatakan bahwa Angelisa cukup berat meski hanya kerangka. Malam harinya mereka sampai di rumah. Ketika Haruka mandi, ia bercanda dengan mengatakan mengajak tengkorak mandi bareng. Namun tiba-tiba Angelisa pun muncul menampakkan wujudnya. Kemudian dikarenakan masih kesulitan berbicara sebagai akibat terlalu lama menjadi kerangka, Angelisa menjelaskan menggunakan bahasa isyarat mengenai perubahannya. Bahwa setelah kehilangan nyawanya, ia berubah menjadi monster kerangka yang bergerak dengan kekuatan jiwa. Tapi setelah memakai zirah perak, tubuhnya pulih karena efek kutukan zirah. Dari situ, berkat efek gelang berkah, ia terbebas dari kutukan zirah yang mengekangnya. Lalu berkat bola kristal nekroman yang mengendalikan hidup dan mati, ditambah efek cincin kemunjuran, ia mendapatkan nyawanya kembali dan pada akhirnya dia hidup kembali. Tidak ingin Angelisa berhutang budi padanya, Haruka mengatakan bahwa Angelisa kini telah bebas pergi kemanapun ia mau. Akan tetapi Angelisa menangis tidak mau berpisah dengan Haruka. Haruka pun menceritakan tentang seorang penyendiri untuk menghiburnya. Keesokan harinya Haruka kembali melatih skill selubungnya. Meskipun begitu, ia belum cukup untuk melampaui Angelisa. Kemudian dengan ikan yang didapatkan, Haruka mengajarinya cara memasak ikan. Hingga malam harinya Angelisa mengajak Haruka melakukan sesuatu. Keesokan harinya, di bawah guyuran hujan, mereka kembali ke kota untuk bertemu teman yang lain. Setibanya di desa, semua orang memperolok kedekatan Haruka dengan Angelisa. Dan tepat ketika itu, Angelisa bisa mengatakan terima kasih pada Haruka. Jadi begitulah kesimpulan yang bisa kita ambil dari anime kali ini. Terima kasih telah menonton, and stay gabut.